Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Bijak Bijak Bicara Bicara Pajak. Pajak. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi di acara Bijak pada episode kali ini. Episode ke Episode kesekian ya, karena 1000 berapa? 1000 ya. Oh ya, nanti kita lihat Pak Doni. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini akan mengadakan acara Korteks yang dipandu oleh saya, Bapak Wijaya, didampingi dengan Saya Doni. Bapak Doni ya. Kali ini partner saya berbeda ya, yang biasanya Bapak Pandi, hari ini saya berpasangan dengan Bapak Alfandi. Bapak Doni. Masih aja ingat Alfandi, Pak. Oke. Oke, jadi seperti biasa ya, Korteks ini biasanya itu kita mendiskusikan hal-hal yang lagi happening ya. Hal-hal yang lagi happening tentunya pada saat sekarang-karang ini adalah tentang Korteks. Ya. Jadi bagian dari Korteks yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah tentang payment atau pembayaran. Jadi ini rangkaian dari beberapa podcast kami tentang Cortex. Nah, ini ibaratnya per modul ya, Bang ya. Iya, Nah, ini kita sedang akan membahas nantinya itu adalah tentang pembayaran. tentang tata cara pembayaran atau tentang pembayaran di dalam Korteks. Oke. Jadi ya seperti kita ketahui ya, kalau pada aplikasi atau cara membuat billing yang lama itu wajib pajak kan membuat manual gitu ya. Kita sudah tahu berapa pajak yang harus dibayar, kemudian kita buat billing secara manual gitu ya. Betul. Pada Korteks itu bagaimana ya Bapak? Nanti di Cortex akan ada perubahan, Pak. Ya. Perubahannya seperti apa? Jadi kalau dulu kita biasa buat SPT dulu, terus nanti tahu berapa yang kurang dibayar, kemudian bikin billing, kemudian nanti input NTPN-nya. Nah, kalau nanti di Cortex, Bapak Ibu tidak perlu lagi secara manual membuat billing. Jadi billing akan terbentuk pada saat SPT-nya dibuat. Ya. Jadi begitu kalau kalau Bapak Ibu nonton YouTube saya yang sebelum itu, kami yang sebelumnya itu nanti begitu klik bayar dan lapor akan membentuk SPT. Nah, dari situ baru nanti kode billingnya terbuat. Nah, kode billing ini tinggal dilakukan pembayaran ke bank. Setelah itu setelah dibayar nanti akan berubah statusnya menjadi submitted, SPT-nya submitted. SPT-nya disampaikan. Jadi dengan hal ini akan meminimalisir adanya kesalahan input. Jadi salah input jumlahnya, salah input kode jenis setoran, kode MAP. Nah, nanti sudah terdefine dari kode billing yang dibentuk oleh sistem di Cortex. Jadi Demikian juga dengan bayar STP, Bapak Jaya. bayar Jadi STP, oke. tidak ada lagi nanti kesalahan input. Kalau mungkin kalau sekarang sudah di lock sekarang kan. Kalau misalnya kode STP-nya salah input, dia nggak akan bisa masuk ya. Tapi kalau nanti di Cortex lebih mudah lagi. Jadi STP-nya tuh udah ada listnya. Tinggal klik aja, terus nanti langsung buat generate kode billingnya dibayar, STP-nya langsung terbayar. Oke, jadi dapat dipastikan 100% itu tidak mungkin ada kesalahan pembuatan kode billing ya, karena sudah langsung generate ya. Belum tentu, Belum Pak. tentu juga. Ya, makanya kan tempat salah juga, Pak. Benar ya, sistem bisa juga salah. Sistem juga bisa salah. Oke Mas Doni, terima kasih mencerah pada hari ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Kalau dahulu itu kan ada isu-isu itu daluarsanya itu 30 hari ya. Ini daluarsanya tetap 30 hari atau daluarsa kode billingnya gitu Mas? Oke, kalau kode billing ini kami belum bisa memastikan ya. Nanti kita ikutin aja aturan yang terbarunya seperti apa. Barangkali itu jadi 30 hari juga, atau 7 hari. Nanti jadi 7 hari atau yang mana. Yang informasi terakhir kami terima itu 7 hari. Dampaknya itu apa ya Bapak Ibu? Sebetulnya dampak dari kode billing expired ini adalah pada saat Bapak Ibu nanti submit SPT, mau buat SPT, nah namun ada kesalahan nih Pak. Misalnya buat SPT unifikasi ada bukti potong atau buat faktur lah, e-faktur ada buat faktur pajak salah, harusnya 1M dibuatnya 10. Nah begitu klik bayar dan lapor itu SPT-nya nggak bisa diubah lagi, faktur pajak nggak bisa diganti lagi. Jadi kita baru tahu kesalahannya begitu klik bayar dan lapor. Sedangkan itu sudah tanggal 30 misalnya akhir bulan, besoknya udah terlambat. Nah kita kan nggak mungkin tuh Bang bayar 10M gitu ya, nggak mungkin karena memang bukan terutang segitu. Nah terpaksa harus tunggu sampai billingnya expired dulu supaya nanti bisa bikin faktur pajak pengganti dan SPT-nya dilakukan revisi. Bukan kebetulan, karena kan SPT-nya belum dilaporin nih. Nah, itulah dampaknya dari billing expired yang tadi. Jadi UWP harus harus lebih teliti lagi ya, Betul. lagi ya, sebelum memutuskan untuk Klik submit bayar dan lapor. and payment ya, karena tadi jangka waktunya itu
dia harus daluarsa dahulu ya baru bisa Ya, atau dibayar. atau dibayar justru ya. Tapi kalau dibayar kan Ya jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sistem yang baru itu terkadang memang ya ada bukan dibilang kekurangan sih ya. Cuman ya kita perlu penyesuaian betul ya sekali, kan Bang. sistem kerja kita masih disesuaikan dengan sistem yang baru tersebut. Ya. Jadi ya ini satu lagi ini yang paling happening juga nih ya. Ada katanya sistem deposit itu. Bagaimana sih? Apakah e-wallet atau gimana ya deposit? Bagaimana kalau Bang Jaya bilang? Ya, justru saya mau tahu sebenarnya deposit itu apakah semacam deposito yang kalau BR itu 2,25%? Bukan, Pak. Bagaimana? Bapak bercanda terus. Bukan. Jadi kalau deposit pajak Ya, berbeda dengan deposito. Maksudnya deposit pajak itu nanti ada fitur namanya deposit pajak. Nanti Bapak Ibu wajib pajak bisa setor di depan. setor di depan. Oke, artinya Terlebih bayar dahulu. terlebih dahulu. Hanya, tapi kode MAP sama kode jenis torannya 411611 100. bukan 411618 100. 411618 100. Oke, iya. Terima kasih udah tahu. Berarti kita harus buat semacam kode billing juga gitu ya. Betul. Bukan datang ke bank langsung Pak saya mau Iya. deposit gitu bukan ya. Nah, Berarti itu udah harus dijelasin di video YouTube yang ada sayanya. Oke, ada ya yang 3000 viewer itu ya. Oke, baik. Oke, di situ dijelasin. Jadi intinya deposit pajak itu Bapak Ibu bisa setor di muka dulu. Nanti setoran yang di muka tadi bisa digunakan untuk membayar SPT masa PPN, SPT masa PPH yang terutang di kemudian hari. Contohnya misalnya deposit pajak dilakukan 1 miliar di bulan Januari. Nah, deposit ini 1 miliar ini dia nggak akan hilang, Bang. Oke. Dia akan dibawa terus setiap tahun. Nah, ini bisa digunakan untuk pembayaran PPN atau PPH di tahun berikutnya, Pak. Bahkan. Oke. Gitu. Jadi kalau case skenario-nya itu kalau misalnya kita tadi Gimana tuh, Pak? misalnya tuh tadi tuh Tentang misalnya kita ada kesalahan, ya kan? Setelah kita baru tahu, setelah kita klik bayar dan lapor, Iya, ya kan? iya. Kan 7 hari tuh, tunggu expired, Oke. ya kan? Tapi kita bayarnya menggunakan deposit. Dan depositnya kan udah dibayar bulan Januari. Oke. Ya, misalnya ini SPT-nya SPT Agustus lah misalnya. Agustus kita baru tahu di September, kita baru tahu ada kesalahan, kita klik, wah iya nih ada kesalahan nih. Tunggu dulu sampai billingnya expired, otomatis kan nanti baru muncul lagi billing yang baru. Nah, billing yang baru tadi, kalau kita nggak punya deposit, kita akan telat bayarnya karena kan lewat. Oke. Tapi kalau kita bayar pakai deposit, dia nggak akan telat. Jadi, Walaupun laporan tetap telat. jadi tanggal deposit itu adalah sama dengan tanggal pembayaran pajak yang akan terutang pada suatu. Tanggal pembayaran deposit adalah tanggal tanggal pembayaran pajak PPH nantinya yang kurang bayar itu ya. ada mengikuti tanggal dari pelunasan deposit. Oke, jadi begitu. Oke. Jadi kan gini kan, kayaknya kan WP banyak tertarik ini tentang deposit itu. Jadi kadang ada WP bertanya nih, saya menyimpan uang di suatu institusi gitu kan. Apakah WP berhak mendapatkan imbalan bunga gitu kan? Karena kan saya sudah meletakkan uang saya di situ. Harusnya bisa saya Betul, proses kan. Jadi kan ada imbal balik dari pajak bagaimana? Dari DJP. Betul kalau aturan tentang deposit belum ada. Belum ada ya? Belum keluar ya. Aturan turunannya gitu, Pak. Iya. Belum ada. Cuman info terakhir yang kami terima nanti tidak ada imbalan bunga yang diberikan kepada wajib pajak. Ya. Ya, jadi ini bukan deposito seperti deposito di bank atau deposito di institusi keuangan lainnya. Ya kalau di pajak dia nggak ada bunganya. Oke, ya, jadi Bapak Ibu ya, jadi sayangnya ya, deposit di pajak itu kemungkinan besar itu tidak mendapatkan imbalan bunga. Itu ya. Bukan Kata-katanya kemungkinan besar, Pak. memang tidak ada. Tidak ada, Pak. Jangan, nanti ada. Karena kan aturan-aturannya tadi belum terbit. Belum. Ya, janganlah. Oke, jadi ya, info terkini yang kami dapatkan adalah deposit pajak itu tidak mendapatkan imbalan bunga. Oke, jadi apa keuntungan dari wajib pajak? Itu tadi. Ya, tanggal deposit itu adalah tanggal pembayaran. Jadi, apabila Bapak Ibu wajib pajak membayar menggunakan deposit, maka tanggal bayaran digunakan adalah tanggal pemelunasan deposit tersebut. Betul. Ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan lagi ya kan. Itu kalau dalam sistem yang baru itu kan ada nggak sih semacam sistem kita apa ya membuat permohonan secara online gitu kan selama ini kan kita apa nih kalau PBK itu
bisa pakai manual atau mau angsuran juga pasal 25 masih Ya. manual gitu. Kortex nanti udah online semua. Vortex nanti insya Allah Udah online ya. surat-surat, bahkan surat-surat yang sifatnya kayak minta penegasan, surat permohonan yang lain, yang nggak ada, ya maksudnya nggak ada di SOP-nya gitu. Kalau PBK kan jelas tuh ada SOP-nya, terus surat apalagi ya, permintaan mengangsur ada ya SOP-nya. Nah itu pokoknya semua nanti SKB akan juga ya. SKB, betul, SKB, SKF, SKB udah online ya. Nanti akan dilakukan lewat Cortex gitu. Bapak Ibu, kalau di YouTube yang Understand itu, nah itu dia bisa upload suratnya. Suratnya diupload Pak. Suratnya diupload terus nanti langsung tersampaikan ke KPP-nya. Jadi logikanya kalau disampaikan secara online, wajib pajak bisa men-tracing dong, udah sampai mana nih permohonan saya nih gitu. Adakah fitur tersebut? Tentu saja. Ada ya, ada ya. Oke, berarti wajib pajak sangat dimudahkan oleh Cortex ini ya. Memang Artinya tujuannya itu Pak. tujuannya itu ya, simplifikasi Administrasi penanganan administrasi perpajakan ya. Ya. Kemudian itu tadi ya, kalau misalkan apa ya, kode billing kita ini sudah dibuat itu ternyata itu sudah dibuat ya. Kode billing kan langsung otomatis. Itu bisa nggak sih kita buat kode billing sendiri gitu? Nggak mesti dari Cortex itu, bisa nggak? Saya mau buat kode billing sendiri nih. Karena ya di Cortex ya nantinya sih belum tahu ya channelnya, tapi kalau yang sekarang sih kita pakai Cortex. Cortex ya. Nantinya kita pakai Cortex gitu. Nah, tapi kan tadi kode billing itu terbentuk kalau SPT-nya sudah klik bayar dan lapor. Jadi nggak akan kalau misalnya SPT, PPH, PPN itu dia nggak akan mungkin terbentuk kode billingnya. Tapi kalau mau buat billing sendiri juga bisa, terbatas hanya pada jenis-jenis pajak yang dibayar sendiri. Contohnya kayak deposit pajak tadi. Deposit pajak itu kan dia buat billing mandiri. Tuh, ada beberapa tapi kayaknya kurang umum juga, Bang. Kalau yang umum kan bayar PPh badan, bayar PPh aplikasi 23 final. Nah, itu dia semua di-generate out system. Kemudian satu lagi nih, Apa? itu kan kemarin saya wajib pajak ini ada yang bertanya kan, dia ikut sosialisasi, Ya. ya kan, kemudian ada disuruh atau disarankan untuk menginput data bank. Itu nanti data bank wajib pajak itu apakah terjambreng semua, kelihatan semua, itu apa sih fungsi data bank itu? Sebetulnya kalau dari yang kami terima sampai saat ini, data bank tersebut hanya digunakan untuk pengembalian pendahuluan atau pengembalian restitusi. Jadi bukan berarti untuk dimanfaatkan hal yang lain. Tapi kedepannya nanti kita ikutin saja aturannya. Yang pasti itu kalau dulu kita Bapak Ibu punya restitusi, kayak PPN dikembalikan, kemudian PPh badan yang direstitusikan, itu biasanya nanti terbit dulu SKPLB-nya, baru nanti masukin nomor rekening. Nah kalau nanti di Cortex, Bapak Ibu langsung masukin nomor rekening di depan pas lagi penyampaian SPT-nya. Itu bedanya gitu. Ini nanti informasi nomor rekeningnya udah tersimpan di dalam Cortex. Atau mungkin nanti kalau misalkan wajib pajak tidak punya deposit dan di akun banknya tersebut ada saldonya, mungkin bisa ya bayar melalui itu kali. Belum tahu juga kita ya. Oke. Belum bisa itu data bank itu dia nggak bisa lihat di dalamnya. Oh, gitu ya. DJP itu belum yang kami terima ya, itu belum bisa melihat langsung tanpa persetujuan dari kita kan kalau mau lihat data bank kan harus persetujuan dulu. Persetujuan dari banknya, persetujuan dari instansi yang lain. Nah, itu kita cuma dapat informasi nomor rekening sama namanya aja karena memang kebutuhannya untuk mengembalikan restitusi yang tadi. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi sudah clear Bapak Ibu ya. Jadi apabila ada data detail bank itu Bapak Ibu isi dan jangan takut isinya nanti akan ketahuan atau nampak oleh kantor pajak itu dengan mudah gitu ya. Karena kantor pajak juga untuk melihatnya harus mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang terkait lah gitu. Jadi ya bukan artinya Bapak Ibu input kami langsung lihat saldonya sekian, enggak ya Bapak Ibu. Jadi kegunaannya salah satunya adalah untuk memudahkan pengembalian apabila Bapak Ibu mempunyai lebih bayar yang telah disetujui oleh kantor pajak. Ya. Ya, Lagi Bang. kayaknya sepertinya sudah jelas Bapak Ibu ya. Siap. Ya tentang Cortex bagian payment atau pembayaran pada hari ini. Semoga
info-info yang diberikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Kita tunggu launching Cortex pada 1 bulan Januari. Januari 2025. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Ya, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.